Bareskrim Polri menetapkan Ferdinand Huta Hayan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand juga langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Kadal gurun bersorak-sorai. Mungkin juga ada yang pesta kembang api atau bakar sate. Apa kabar Fahmi Al-Kathiri? Udah siap diciduk Bareskrim Polri? Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, what's up? Kadrun-kadrun yang tinggal di kos-kosan sempit sambil mainan sosmed dengan paketan pas-pasan karena masih lama nunggu transferan. Ya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menetapkan Ferdinand Huta Hayan sebagai tersangka yang berpotensi menimbulkan keonaran. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, atas perbuatannya tersebut Ferdinand terancam 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Sontak kadal gurun puas membara. Ferdinand yang memang seperti sedang ditunggu kepleset di dunia maya, itu mungkin juga kaget tiada tara. 10 tahun penjara adalah ancaman yang tidak dinyana. Itu semua terjadi hanya karena mengetik beberapa karakter saja. Kalau sudah nyenggol soal agama, semua memang jadi tidak mudah di negeri ini. Ferdinand membuktikan, saya paham sebenarnya yang ditulis oleh mantan petinggi relawan Bara JP pada 2014 silam ini, tapi sekecil apapun api yang ia percikan di Twitter, kini mulai menjalar membakar dirinya. Dan kaum yang memang rajin memerangi Ferdinand, kini sibuk dengan menyiram minyak ke sini dan ke sana. Ya, sebelum keluar, Ferdinand adalah salah satu anggota Partai Demokrat. Tempat di mana namanya mulai terangkat. Karena berbeda cara pandang terhadap berbagai isu nasional, membuat Ferdinand akhirnya terpental. Dari Partai Demokrat, ia keluar. Lebih sering aktif di sosial media hingga namanya makin tenar. Karena kemudian ia berbalik mendukung Pak Jokowi, akhirnya kadrun menjadikannya musuh abadi. Aduh, iya. Mengikuti jejak Ferdinand memang unik. Menjadi relawan Jokowi. Lalu ketika Jokowi menang pemilu, ia jadi oposisi. Masuk Partai Demokrat. Lalu pada 2019 mendukung Prabowo Sandi. Lalu keluar partai dan kembali mendukung Jokowi lagi. Ya, beberapa hari belakangan ini selain nama Ferdinand Huta Hayan, ada satu nama lagi yang juga ramai memproduksi caci maki. Dia adalah Fahmi Al-Kathiri. Ganteng kan? Sama dengan Ferdinand, orang ini juga nyinyir di Twitternya sendiri. Cuitannya kasar dan membenturkan pribumi dan non-pri. Sungguh provokatif dan berbahaya sekali. Cuitannya viral sampai ke pelosok negeri. Karena membawa-bawa persoalan etnis, sehingga cuitannya berpotensi memprovokasi. Lalu kemarin kembali viral. Fahmi Al-Kathiri merilis video agar tidak sial. Isinya permintaan maaf atas apa yang dicuitkannya yang membuat beberapa pihak kesal. Sambil muram permintaan maaf diucap oleh pria yang dikenal dengan nama Fahmi Herbal. Fahmi yang awalnya terkesan brutal, dengan nada yang sedikit seperti ketakutan, kini seperti kena mental. Ya, Ferdinand dan Fahmi adalah dua pribadi yang berbeda. Hanya saja dua orang ini mencuitkan narasi yang dua-duanya berbahaya. Mungkin kedua orang ini sedang tes mental atau memang mau cari gara-gara. Tapi hukum juga harus tegak bagi keduanya. Pikiran melayang pada 2017. Ada kasus Ahok yang masih teringat jelas. Ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama digilas.
Dengan menggunakan alasan penistaan agama, ia dihabisi lawan-lawannya dengan beringas. Kami di Jakarta nyaris tidak bisa tidur pulas ketika kasus itu mencuat dengan nuansa politik yang sangat lugas. Tekanan massa yang berkumpul di Monas membuat situasi memanas. Ahok adalah tumbal bagi keamanan negara. Ia mendekam 2 tahun di Makobrimob sana demi memuaskan tuntutan dan tekanan massa. Padahal yang menjebloskan Ahok akhirnya dipenjara juga. Ingat Buniani? Kembali ke soal Fahmi dan Ferdinand. Apakah keduanya akan adil diperlakukan? Karena keduanya memiliki potensi yang sama. Kalau patokannya adalah mengganggu karena keonaran yang dibuatnya. Ferdinand dan Fahmi telah meminta maaf dan menghapus semua cuitan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau polisi telah menahan Ferdinand, kita tinggal tunggu Fahmi ada yang melaporkan. Ya, mungkin Ferdinand cukup punya alasan untuk ditahan. Mengingat pasal yang dikenakan cukup tinggi ancaman hukuman. Saya yakin polisi tidak gegabah mengenakan pasal jangan sampai salah. Seperti yang dikenakan kepada Bahar Smith. Saya yakin polisi telah melakukan telaah yang rumit. Karena pasal SARA memang selalu menjadi pusat perhatian. Terutama apabila terkait kalimat penistaan. Ya, dan juga untuk apa yang diperbuat Fahmi Herbal. Kita yakin orang ini juga tidak kebal. Apabila dirasa apa yang dilakukannya memang telah melanggar hukum, maka harapan kita aparat juga bertindak cepat tanpa menunggu momentum. Kami pecinta damai NKRI akan selalu mensupport polisi, menjaga agar Indonesia kondusif, terhindar dari orang-orang yang provokatif. Meski tidak menghalangi demokrasi, kebebasan memang harus dibarengi dengan tanggung jawab diri. Jangan main-main soal suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau nggak mau bernasib seperti Ferdinand. Jangan menghina suku-suku di negeri ini. Kalau nggak mau deg-degan seperti Fahmi Al-Katiri. Ya, buat Lai Ferdinand yang sedang menjalani proses hukum, sabar ya Le. Hitung-hitung ini adalah bagian dari perjalanan panjangmu. Kami percaya, jika ternyata memang kau tidak bersalah, maka hukum akan membebaskanmu dan Lai Ferdinand bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Dan buat Fahmi Herbal, salam damai dari seluruh anak negeri yang telah membuatmu terkenal. Saya Mas Jopre, juru bicara Oposisi 69. Hajar yang radikal, tekan yang amoral. Tekan bawahan, jilat atasan. Bletak, horas Le. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak